bagian kita terbatas adanya, namun percaya tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kesukaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita keluarga dari tempat ini beserta hamba Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka Kau akan hadir di sana. Dan pada saat pagi hari ini kita lebih daripada angka itu. Kita percaya bahwa kalau di angka itu saja Tuhan ada, apalagi kita yang ada pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas, kita akan melihat firman Allah. Injil Lukas pasalnya yang kelima. Injil Lukas pasalnya yang kelima. Kita akan lihat satu perikop di situ, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan mohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Kita akan lihat lagi di dalam pembacaan yang sama, tetapi dalam kitab yang berbeda. Matius pasalnya yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-8. Kita mulai dari ayatnya yang pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari dua pembacaan ini, di mana kita melihat baik Injil Markus, Injil Matius di sini menulis dengan jelas bahwa ada sebuah peristiwa pasca pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus menemukan sebuah kejadian, ya, sebuah peristiwa di mana ada seorang yang sakit kusta. Alkitab dengan jelas berkata dia sakit kusta. Dalam perjanjian lama, orang yang sakit kusta itu akan diasingkan. Orang yang sakit kusta itu, yang terkena penyakit kusta, itu dikatakan penyakit kutukan. Dan dia harus diasingkan, baik itu dari lingkungan keluarganya maupun lingkungan masyarakat. Dia harus pergi ke tempat tersendiri. Dengan kata lain, dia tertolak, dia terbuang. Namun kita melihat apa yang dibuang oleh manusia, apa yang ditolak oleh manusia, kita lihat Yesus mengubahkan itu. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dia katakan bahwa maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Bayangkan di tengah kerumunan orang banyak, tiba-tiba orang sakit kusta itu datang. Awas, ada orang yang kena penyakit kutukan datang. Bumbuar semuanya. Orang pasti akan menjauh, tidak mau dekat dengan dia. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, kita melihat bahwa ternyata penyakit kusta itu penyakit yang paling dijauhi oleh orang. Penyakit yang tidak disukai oleh orang. Sekarang malah terbalik. Kalau bicara corona, orang lebih takut corona daripada lebih takut Tuhan. Ya. Kalau berbicara penyakit sesuai dengan apa kata firman Tuhan, penyakit kusta dikategorikan penyakit yang paling tidak disukai oleh orang itu. Kenapa? Kalau orang yang sudah kena penyakit kusta, berarti orang itu dapat dikategorikan bahwa orang itu kena kutukan. Dan dia harus dibuang, dan dia harus diasingkan, dia harus dijauhkan.
Tapi perhatikan baik-baik bahwa ternyata apa yang terjadi pada diri orang ini tidaklah membuat dia menjadi rendah diri. Tidak membuat dia menjadi menyerah dengan keberadaannya, dengan ketertolakannya di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Tapi firman Tuhan berkata, dia tetap mencari Tuhan. Ada orang ketika dengar bilang kebaktian di rumah, senangnya luar biasa. Saya bilang bahwa nggak usah perlu ada seruan ibadah di rumah. Yang malas beribadah saja, ya, kalau memang sudah malas ya malas. Tidak perlu ada seruan, tidak perlu ada himbauan. Kalau memang malas ya malas. Tapi orang ini, sekalipun dia harus mengalami penyakit yang membuat dia harus dijauhi oleh orang banyak, tapi Alkitab berkata dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Dia tidak mengasihani diri sendiri, tapi dia tetap mencari Tuhan. Ingat peristiwa ketika seorang wanita yang sakit pendarahan. Semua harta sudah dia habiskan untuk supaya dia bisa disembuhkan, tapi ternyata harta tidak bisa memberikan jaminan. Hari-hari ini orang sibuk dengan mensterilkan diri, ya. Harus penyemprotan disinfektan, terus pakai hand sanitizer, macam-macam, pakai masker. Alkitab berkata bahwa perlindungan kita hanya datang dari Tuhan. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Amen. Mau kita pakai hand sanitizer satu drum, ya, kita mau pakai yang namanya disinfektan satu tangki, tapi yang namanya kalau waktunya sudah tiba, nggak ada yang namanya antivirus apapun yang mampu menghalangi yang namanya kematian. Kalau memang sudah tiba, mau Anda sesteril apapun, tapi yang namanya kematian tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau waktunya sudah tiba. Kalau dia sudah datang menghampiri, jangan, nggak boleh, saya steril, kamu nggak boleh dekat saya. Nggak bisa begitu. Tidak bisa seperti itu. Orang kusta ini menderita, fisiknya menderita. Selain fisiknya dia menderita karena sakit kusta yang ada. Karena sakit kusta yang ada. Yang kedua, mentalnya juga menderita. Kenapa? Dikucilkan, dijauhi. Dijauhi gara-gara penyakit kusta. Tapi ternyata itu tidak membuat dia menyerah. Alkitab dengan jelas berkata bahwa mari kita lihat ayatnya. Alkitab dengan jelas berkata begini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Apa yang membuat Yesus tertarik dengan orang ini? Bukan karena kustanya, ingat baik-baik. Bukan karena penyakitnya. Yesus tertarik kepada orang kusta ini bukan karena penyakit yang dia alami, tidak. Banyak kan orang-orang sekarang, ya, dengan penyakit berharap mendapat perhatian Tuhan. Bukan. Bukan, sekali lagi, bukan karena penyakit orang ini sehingga dia mendapat perhatian Yesus. Tapi yang membuat perhatian Yesus tertuju kepada orang ini adalah ketika dia berusaha datang kepada Tuhan dan sujud menyembah Dia. Haleluya. Ini yang membuat dia mendapat perhatian Tuhan. Sekali lagi, bukan karena penyakitnya dia mendapat perhatian Tuhan, tapi karena kerelaan hatinya datang mencari Tuhan dan sujud menyembah Tuhan. Itu yang membuat perhatian Tuhan tertuju kepada orang ini. Bayangkan orang banyak pada saat itu. Bahkan kita berkata Yesus sudah mengajar orang-orang banyak pada saat itu.
ada murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Tapi tidak ditulis dalam Alkitab bahwa orang yang dia layani, orang yang dia beritakan tentang kebenaran itu datang sujud menyembah dia. Nggak ada. Hanya orang kusta ini. Hanya orang kusta. Yang sehat saja malas datang sama Tuhan. Malu sama orang kusta ini. Bukan karena penyakitnya, tapi karena kerelaan hatinya untuk tetap datang mencari Tuhan. Ini pas dengar bilang ibadah di rumah, oh senangnya luar biasa. Ada lagu senangnya dalam hati. Senang. Wah, libur kita nggak ibadah di gereja. Padahal sehat. Malu sama orang kusta. Inilah yang membuat perhatian Tuhan tertuju kepada orang kusta ini. Ingat ketika seorang wanita yang sakit bungkuk, apa yang membuat dia mendapat perhatian Tuhan? Perhatian Yesus. Bukan karena penyakit bungkuknya. Bukan. Tapi karena dia tetap mengikuti Tuhan. Tetap ikut Tuhan. Tetap mencari Tuhan. Itu yang membuat dia mendapat perhatian Yesus. Ingat bagaimana Yairus, seorang kepala rumah ibadat, yang kita berkata anaknya sakit. Ya. Kenapa Yairus ini bisa mengalami mujizat atas anaknya? Kenapa? Sekali lagi, bukan karena jabatan Yairus seorang kepala rumah ibadat, pertama. Yang kedua, bukan karena penyakit yang ada pada anaknya. Tapi Tuhan lihat usaha Yairus untuk mencari Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kesembuhan terjadi bukan karena penyakit itu. Yesus memperhatikan mereka, tapi kesembuhan terjadi karena ada usaha mereka datang kepada Tuhan. Haleluya. Ada usaha mereka mencari Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana seorang yang sudah sakit lumpuh sejak lahirnya. Ya. Ketika dia berjumpa dengan Simon Petrus, dia bilang apa? Aku ingin sembuh. Aku ingin disembuhkan. Terus Petrus bilang, ngapain kamu di sini? Ya, saya berharap ada orang mau menolong aku. Ada orang mau memberikan belas kasihannya. Di mana? Di mana orang itu berada? Di depan pintu rumah Tuhan. Haleluya. 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 Ada usaha. Tuhan mau menolong orang yang mau berusaha. Amen. Mujizat akan terjadi ketika ada action juga dari kita. Mujizat tidak akan pernah terjadi kalau kita hanya santai-santai saja. Amen. Menomor duakan Tuhan. Tapi mujizat akan terjadi ketika kita berusaha untuk datang kepada Tuhan. Amin. Amen. Haleluya. Dan lihat Alkitab berkata apa? Setelah dia datang mencari Tuhan, yang kedua, perhatikan baik-baik. Kalimat berikutnya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Wah, ini luar biasa. Kebanyakan kita berdoa datang sama Tuhan, kita minta kepada Tuhan tentang apa yang kita mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Yang pertama, orang kusta ini mendapat perhatian Yesus. Sekali lagi, pertama, bukan karena penyakitnya, tapi karena pertama dia mau mencari Tuhan. Yang kedua, kenapa orang ini mendapat perhatian Yesus? Yang kedua, karena dia datang kepada Yesus, bukan meminta sesuai dengan apa maunya dia, tapi dia katakan, jika Tuhan mau. Haleluya. Inilah yang membuat Yesus tertarik atas orang ini. Kenapa? Karena dia meminta bukan apa yang dia mau. Bukan apa yang dia inginkan. Tapi dia meminta apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupannya. Haleluya.
belajar kepada firman Tuhan, belajar kepada peristiwa ini sebagai anak-anak Tuhan menghadapi kondisi hari-hari ini. Mari kita belajar bukan meminta apa yang kita mau, tapi lewat peristiwa ini biar apa maunya Tuhan terjadi, dinyatakan. Amin. Hari Jumat kemarin saya katakan bahwa dalam kitab pengkhotbah dia katakan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini diizinkan Tuhan terjadi hari-hari ini untuk supaya apa? Membuat umat-umat Tuhan sadar dan amat terlebih lebih takut akan Dia, takut akan Tuhan. Kan banyak orang sekarang karena ini cari keamanan, bikin ini, nggak boleh bersentuhan macam-macam. Tapi pertolongan, sekali lagi pertolongan, perlindungan kita hanya datang dari Tuhan. Bukan dari manusia, bukan dari pelindung-pelindung masker, disinfektan, hand sanitizer, bahkan segala jubah supaya kita terluput dari virus, bukan. Tapi semua datangnya dari Tuhan. Kita sudah jaga semua, makan sudah jaga, kebersihan semua sudah jaga, tapi kalau kematian itu datang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ingat bahwa hidup kita ini cuma adalah karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena gaya kita, tapi hanya oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan berdoa.